Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krishna Ananda di Green Fukuro Channel. Oke, tibalah saatnya kita lanjutkan tutorial Blender 2.92, yaitu edisi Dorayaki Series. Dan ini adalah edisi terakhir dari tutorial Blender 2.92 untuk pemula, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tutorial dasar pencahayaan atau lighting dan juga rendering di Blender. Nah, seperti yang kalian tahu, di Blender itu ada yang namanya lighting. Di sini ada lampu. Ya, teman-teman. Lampu ini fungsinya untuk memberikan cahaya pada objek kita. Oke. Ini aku hapus dulu ya referensi gambarnya, karena kita sudah menggunakannya untuk texturing, untuk referensi tekstur, dan kita nggak membutuhkannya lagi. Oke. Nah, teman-teman, ada banyak sekali jenis lampu. Sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma 4 ya. Ada 4 jenis lampu di Blender 2.92. Nah, yaitu ada point. Point itu adalah lampu kecil seperti ini, teman-teman. Ini ibaratnya kayak lampu rumah ya, teman-teman. Terus ada sun. Nah, sun itu adalah matahari. Ini kekuatannya aku kecilin jadi 10 aja. Oke. Secara default, soalnya kekuatan dari sun ini, kecerahannya itu terlalu cerah, teman-teman. Nah, kemudian ada spot. Spot ini kayak lampu senter, teman-teman. Spot ini kayak lampu senter, jadi dia menyinari bagian tertentu saja. Dan juga contoh lainnya apa ya? Kayak lampu panggung atau lampu mercusuar mungkin. Ya, intinya yang mirip sama cahaya senter lah, spot ini. Nah, terus ada area. Dan di sini ada kuning-kuning. Kuning-kuning ini fungsinya buat menggeser arah cahaya lampunya ya, teman-teman. Nah, di antara keempat lampu ini, teman-teman, aku paling sering pakai yang sun. Kenapa? Karena menurutku cahayanya paling bagus. Nah, selain keempat lampu ini, kita juga bisa membuat lampu buatan dari objek. Caranya dengan menambahkan material emission pada objeknya, teman-teman. Nah, di sini kita buat material baru dan kita kasih emission materialnya. Terus strength-nya kita tambahkan, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian sini, di bagian render properties, kita aktifkan bloom biar berpendar. Nah, seperti ini. Semisal bloomnya dinonaktifkan, dia nggak berpendar, teman-teman. Tapi kalau bloomnya diaktifkan, dia akan berpendar cahayanya. Oke. Jadi totalnya ada sekitar 5 lampu di Blender ya, teman-teman. Yang pertama itu point, terus yang kedua itu sun, yang ketiga itu area, sama spot yang terakhir, dan juga tambahan untuk lampu buatan dari emission object. Oke, ini kita hapus dulu. Dan sekarang kita fokus ke cahaya sun ini atau cahaya matahari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menambahkan lampu baru di Blender, kita tekan Shift A. Kemudian di bagian light ini, kita bisa mau pilih lampu yang mana ya, teman-teman. Tapi kali ini kita cukup satu lampu aja sementara. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita pilih lampu yang sun ya, teman-teman, atau matahari. Nah, ketika kita klik objek data properties yang gambarnya lampu ini, teman-teman, kita bisa ubah kekuatan atau strength dari lampu kita. Makin kuat atau makin besar nilainya, nilai dari strength ini, maka lampu kita juga makin cerah cahayanya, teman-teman. Jadi makin besar strength-nya itu makin terang lampu kita, dan makin kecil
itu dia makin redup, teman-teman, cahayanya. Tapi untuk di sini aku atur strength-nya ke 10 aja, teman-teman. Karena menurutku ini udah cukup terang banget ya. 10 ini. Dan juga di sini kita juga bisa mengubah warna cahaya lampu kita. Jadi kita mau cahayanya biru, mau cahayanya pink, atau mau cahayanya kuning, itu bisa kita atur di sini, teman-teman. Oke, tapi aku undo aja ya, teman-teman. Aku biarin putih aja. Oke, sebelum kita mulai membahas lebih lanjut tentang lighting dan juga rendering dasar di Blender, pertama-tama aku mau bikin alas dulu dan juga piring untuk mempercantik scene kita. Oke, pertama untuk piringnya aku buat dari circle, teman-teman. Oke, terus aku pindahkan ke sini dan aku scale. Untuk piringnya nggak usah terlalu besar ya, teman-teman. Pokoknya cukup buat nampung satu dorayaki. Oke, di sini edge-nya sudah terseleksi semua. Dan kita akan extrude, tekan E, dan kita scale ke dalam. Seperti ini. Dan kita gabungkan semua verticals-nya, teman-teman. Dengan cara menekan M dan pilih Add Center. Untuk meletakkan gabungannya ke tengah. Oke. Oke, teman-teman. Setelah itu, bagian sini, bagian edge sini aku seleksi semua dengan menekan Alt dan aku klik. Dan setelah itu aku extrude seperti ini dan aku scale lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih modifier subdivision surface, teman-teman, untuk memperhalus tampilan dari piring ini. Oke. Kita tambahkan edge baru biar piringnya lebih cantik lagi. Oke, untuk piringnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Cukup seperti ini aja. Mungkin akan ku perkecil sedikit. Atau enggak jadi deh, aku duplikat aja durayakinya. Jangan lupa slide-nya biar nggak ketinggalan, teman-teman. Oke, aku duplikat. Dan aku grab, teman-teman. Oke, waduh, ini rotinya ada yang ketinggalan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Oke, ini aku rotate dulu. Seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini dan berikutnya kita simpen. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan ini gambar bayangannya agak pecah-pecah ya, teman-teman. Ini nanti akan kita atur biar nggak pecah. Tapi pertama kita bikin alas dulu, oke? Oke, untuk piringnya kita biarin putih aja, nggak perlu kita kasih material. Kemudian kita akan tambahkan plane di bawahnya piring yang akan kita gunakan sebagai alas, teman-teman. Kita scale plane-nya. Oke, waduh. Terlalu aneh. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita pergi ke edit mode. Nah, dan di sini edge bagian sini kita seleksi. Kemudian kita tekan E. Kita extrude. Nah, setelah itu edge bagian sini teman-teman kita akan lengkungkan
dengan cara bevel edge. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa lewat edge, terus bevel edge, atau bisa lewat shortcut Ctrl B. Oke, lalu kemudian tarik dan scroll mouse kalian. Oke, seperti ini. Scroll untuk menambahkan edge baru ya teman-teman. Dan makin banyak edge-nya itu makin halus lengkungannya nanti. Oke, segini cukup. Dan jangan lupa kita set smooth teman-teman. Nah, setelah itu di view kamera kita rotate di sini dan kita scale dikit. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan kita akan kasih material. Nah, di sini untuk materialnya aku akan ambil acuan dari file Dorayakeko yang versi timelapse kemarin. Oke. Di sini base color-nya adalah E7BB79. Oke. Ini aku copy aja teman-teman. Aku Ctrl C. Kemudian aku buat material baru di sini. Namanya material alas. Dan base color-nya kita paste ya teman-teman. Ctrl V. Oke. Tadi hex kodenya E7BB79. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut membahas lagi tentang lighting. Nah, di Blender kita juga bisa mengganti warna dan juga kecerahan dari scene-nya. Atau istilah kerennya color grading. Nah, cara color grading yang mudah di Blender itu pertama kita pergi ke World Properties yang gambarnya globe ini. Kemudian di color kita tingkatkan kecerahannya teman-teman. Dan otomatis nanti scene-nya akan menjadi cukup cerah ya teman-teman. Kemudian teman-teman untuk mengganti warna dari scene-nya kita cukup pilih warna dari bagian sini saja. Oke? Nah, berhubung ini makanan, jadi mungkin warnanya agak kekuningan bakal lebih bagus. Jadi, oke, kayak gini aja warnanya. Nah, kayak gini teman-teman color gradingnya. Jadi mudah banget di Blender kalau mau color grading scene ya. Oke teman-teman, di Blender itu kalau kalian perhatikan, bayangannya agak blocky ya. Agak kotak-kotak seperti bayangan Minecraft seperti ini. Sebenarnya ada cara untuk mengurangi efek kotak-kotak pada bayangan. Cara yang pertama, kalian klik lampunya, teman-teman. Klik lampunya. Kemudian di bagian Object Data Properties, kita pergi ke Shadow. Kemudian kita klik, kita centang Context Shadow. Oke. Setelah itu, di bagian Scene Properties atau Render Properties, maaf, di bagian Render Properties, kalau Scene Properties yang ini ya teman-teman. Nah, di Render Properties ini kita pergi ke Shadow. Nah, kemudian kita centang Soft Shadow ini. Dan juga di Cascade Size kita ubah dengan resolusi yang tinggi teman-teman. Kalau aku mungkin 1024 pixel sampai 2048 pixel udah cukup. Dan bisa kalian lihat ini shadow-nya lebih halus. Untuk cube size-nya kita atur ke 1024 aja. Oke. Nah, di preview 3D viewport ini masih terlihat kadang agak ngeblur ya kalau di scroll atau digerakkan. Cuman semisal
kita diamkan, nggak kita gerakan, ini nanti kelihatan halus kan. Apalagi di view kamera, nanti kelihatan halus banget bayangannya. Oke. Kemudian ini agak glitchy shadow-nya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ya sudahlah, di bagian kamera nggak kelihatan juga. Oke, setidaknya di kamera kelihatan perfect ya kan? Oke teman-teman, berikutnya di pembahasan terakhir soal lighting, tadi basic lighting sudah ya, jenis-jenis lampu juga sudah, color grading juga sudah, cara ngatur bayangan juga udah. Nah, sekarang ini sebenarnya opsional sih, cuman untuk menambahkan nilai estetika di scene kalian, aku akan duplikat lampu ini. Oke, aku shift D lampunya. Kemudian aku rotate. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu di object data properties aku kurangi nilai lampunya. Menjadi berapa ya? Oke, jadi 6 aja deh. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi rendering. Ya, ini sesi yang sangat kita perlukan ketika kita mau ekspor 3D scene kita ke dalam bentuk video animasi maupun gambar ya, teman-teman. Seperti yang sering aku mention di video-videoku, animasi itu adalah sekumpulan dari beberapa frame ya. Frame-frame awal sampai frame akhir. Ini membentuk sebuah animasi. Nah, proses untuk mengubah frame-frame ini atau mengekspor frame-frame ini ke dalam format video animasi maupun format gambar itu disebut dengan nama rendering. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang basic rendering di Blender. Meliputi rendering dalam bentuk gambar, rendering ke video animasi, dan juga rendering tampilan 3D viewport. Jadi selain rendering berdasarkan view kamera, kita sebenarnya juga bisa merender sesuai dengan 3D viewport yang kita inginkan, teman-teman. Jadi misalnya kita render dari sisi sini juga kita bisa sebenarnya, nggak harus terpaku sama kamera. Oke, teman-teman, kita atur dulu frame N-nya, frame terakhirnya ke 180 ya teman-teman. Untuk frame awalnya atau startnya kita biarin 1 aja. Dan jangan lupa kita simpen. Oke teman-teman, untuk merender 1 frame ke dalam bentuk gambar, caranya kita klik render, kemudian kita pilih render image. Dan kita tunggu saja proses rendernya. Nah, ini berhubung pakai Eevee render jadinya cepat ya teman-teman. Kemudian untuk menyimpan gambarnya, kita klik image dan kita pilih save teman-teman. Dan kita simpan di direktori yang kita inginkan. Kita bisa ganti nama filenya, kemudian kita bisa pilih kita mau nyimpan di folder atau direktori mana. Nah, jika pengen simpan, kita klik save as image. Dan jika tidak ingin menyimpan gambarnya, kita klik cancel ya teman-teman. Tapi kalau mau nyimpen gambarnya, kita klik save as image ini. Oke? Oke, kita tutup dulu teman-teman. Nah, berikutnya kita bisa mengubah resolusi renderan kita teman-teman. Caranya, di bagian output properties, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa mengatur resolusi dari kamera kita.
Jadi kita bisa mengatur resolusi gambar hasil renderan kita. Oke teman-teman, kita coba atur resolusinya menjadi 1080 kali 1080. Kita klik aja bagian sini, terus kita ganti. Dan kita tekan enter. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, yang 100% ini teman-teman, itu adalah kualitas resolusinya. Kalau 100% berarti mengikuti resolusi yang di sini teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, semisal 100% berarti kualitasnya mengikuti resolusinya. Resolusi yang tertera di sini. Tapi kalau kita turunkan, nanti kualitas resolusinya juga akan berkurang, teman-teman. Misalnya, aku turunkan jadi 8%. Dan coba kita render, teman-teman. Nah, nanti dia bakal jadi seperti pixel art, teman-teman ya. Jadi burik sekali nanti resolusinya. Oke, kita atur kembali ke 100% kualitas resolusinya. Dan coba kita render lagi. Oke teman-teman, jadi bisa kalian lihat resolusinya itu jadi nggak burik lagi, alias jadi jernih ya teman-teman. Jadi mengikuti resolusi yang ada di sini. Tapi kalau semisal kualitas resolusinya kita turunkan menjadi 8% misalnya, dan kalau kita render, dia akan jadi seperti pixel art, teman-teman. Jadi seperti burik banget resolusinya. Kecil sekali resolusinya. Nah, semisal teman-teman mau merender dalam style pixel art yang kotak-kotak kayak game Mario Bros gitu, teman-teman bisa memanfaatkan kualitas renderan ini, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau teman-teman bisa merender scene teman-teman dalam bentuk PNG transparan, teman-teman. Oke, ini aku hide dulu ya, aku sembunyikan dulu alasnya. Nah, kalau kita render biasa, teman-teman, ini aku simpen dulu ya. Kalau kita render biasa, belum ku sembunyikan di renderan. Oke, maaf teman-teman. Oke, aku sembunyikan dulu di renderan. Pertama aku klik filter ini, terus aku aktifkan yang bagian disable in render. Aku aktifkan yang gambar kamera. Aku klik. Nah, teman-teman, nanti ini aku unhide dulu ya. Nanti kalau kita klik kamera ini, teman-teman, nanti objeknya nggak akan kelihatan waktu di-render sama kamera. Nah, di hasil renderan ini nggak kelihatan, teman-teman. Tapi padahal ya, kalau di 3D viewport itu kelihatan. Jadi, semisal teman-teman pengen menyembunyikan objek teman-teman di renderan, teman-teman tinggal klik filter, terus klik yang bagian kamera ini, teman-teman. Disable in render. Terus, teman-teman klik kameranya untuk menyembunyikan objek teman-teman. Oke? Oke, kita simpan dulu. Nah, untuk menyimpan gambar ke dalam bentuk PNG transparan, di render properties, teman-teman scroll ke bawah, di bagian film. Teman-teman klik, kemudian teman-teman centang transparent. Nah, nanti otomatis scene-nya berubah menjadi transparan seperti ini, teman-teman. Dan semisal teman-teman render, nanti hasilnya juga transparan juga. Dan bisa disimpan dalam format PNG transparan. Oke? Nah, jadi mudah juga ya teman-teman merender gambar transparan di Blender. Dan ini sangat berguna jika teman-teman pengen merender 3D objek untuk gambar presentasi atau gambar web. Oke? Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara merender frame tertentu dalam bentuk gambar PNG. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu bareng-bareng
gimana caranya merender frame awal sampai frame akhir ke dalam format video animasi. Oke, pertama sebelum itu aku akan animasikan dulu kameranya dengan animasi zoom in, teman-teman. Oke, pertama kita klik ikon kamera, teman-teman. Kita klik kameranya. Kemudian di objek data properties yang gambar kamera ini, kita akan ubah focal length-nya. Focal length ini itu adalah semacam jarak antara kamera dengan objek, teman-teman. Oke, pertama kita arahkan mouse kita ke sini, teman-teman. Kemudian kita tekan I untuk merekam nilainya ke dalam keyframe. Dan kita atur ke frame awal ya, teman-teman. Kita atur ke frame 1. Nah, kemudian kita klik frame 180 atau frame akhir. Dan kita ubah nilainya, teman-teman, menjadi makin dekat. Oke. Dan kita tekan I lagi, teman-teman, untuk merekamnya ke dalam keyframe. Nah, setelah kita putar animasinya, nanti akan muncul animasi zoom in seperti ini. Oke, teman-teman, kalau kita play, di sini bisa muncul FPS-nya atau frame rate-nya. FPS ini adalah kecepatan animasinya ya, teman-teman, berapa frame per second. Di sini kisarannya 24 frame per secondan ya. Nah, kita juga bisa mengubah frame rate dari animasi kita. Caranya di output ini, output properties, kita ubah frame rate-nya dari 24 fps menjadi yang kita mau, misalnya 60 fps atau 60 frame per second. Jadi, dalam 1 detik itu terdiri dari 60 frame. Dan di sini frame-nya frame 1 sampai 180. Jadi total ada 3 detik nanti durasinya. Oke. Jangan lupa kita simpen, teman-teman. Oke, teman-teman. Berikutnya kita akan ubah format renderannya menjadi format video. Yang pertama, kita atur dulu direktori tempat kita akan menyimpan hasil renderan. Misalnya di videos, teman-teman. Klik accept. Nah, jadi nanti akan tersimpan di folder video animasi kita. Nah, terus di sini di file format, kita pilih dari PNG menjadi FFmpeg video. Terus kita klik encodingnya. Nah, untuk kontainer kita ubah dari Matroska menjadi MPEG 4 atau MP4. Untuk video codec kita biarin aja default. Terus untuk audio codec, nah ini bisa teman-teman tambahkan. Semisal teman-teman nambahin audio atau musik ke dalam animasi teman-teman. Tapi berhubung kita nggak pakai musik, jadi kita biarin aja nggak pakai audio codec. Oke teman-teman, setelah itu kita akan render animasinya. Nah, untuk render animasi, kita klik render dan pilih render animation, teman-teman. Dan kita tunggu aja proses render selesai sampai render frame terakhir. Nanti setelah render selesai, otomatis videonya akan tersimpan, teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Oke, teman-teman. Ini renderingnya hampir selesai. Nah, teman-teman, tadi aku lupa jelasin kalau di Blender itu ada 2 render engine yang diperlukan untuk merender animasi maupun gambar. Nah, di sini di render properties, kita bisa pindah render engine-nya dari Eevee ke Cycles maupun dari Cycles ke Eevee, teman-teman. Nah, bedanya apa sih antara Eevee sama Cycles? Oke, ini animasinya udah selesai, teman-teman. Udah selesai render. Kita coba lihat dulu ya, teman-teman.
Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman hasilnya. Jadi ada 3 detik. Oke, ini tadi agak glitch sih. Aku nggak tahu kenapa. Tapi biasanya nggak kayak gitu sih teman-teman. Jadi aku harap kalian juga nggak mengalami glitch yang sama. Tadi di preview agak glitch sih. Oh, sekarang udah enggak loh. Oke, kalau setelah diputar lagi baru glitch sih teman-teman. Mungkin ini masalah dari media playernya juga. Nah, kalau diputar 1 kali, dia biasa aja. Tapi kalau diulang-ulang nanti glitch sih kayak gitu. Berarti ada masalah di antara kodek videonya atau di media playernya sendiri. Oke, tapi berarti nggak ada masalah yang berarti seharusnya. Dari kedua render engine Blender, Eevee dan Cycles, bedanya apa sih? Nah, pertama, Eevee itu ngerendernya lebih cepat, teman-teman. Rendernya 1 frame itu nggak sampai 1 menit. Malahan cuma beberapa detik doang. Tapi kalau Cycles, teman-teman, dia rendernya lama sekali. Ayo kita coba render 1 frame. Nah, ini masih ngerender teman-teman dan belum selesai. Oke teman-teman, rendernya selesai dan dalam 1 frame kita butuh waktu 1 menit untuk merender di Cycles render. Padahal tadi kalau di Eevee render kita bisa cuman 1 detik aja. Oke. Nah, tapi teman-teman, dari segi kualitas, dari segi realistik, dan juga dari segi pencahayaan, Cycles ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan Eevee render. Sedangkan Eevee, meskipun rendernya relatif lebih cepat daripada Cycles, tapi dari segi pencahayaan, Eevee ini kurang bagus, teman-teman. Dari segi pencahayaan, Eevee kurang bagus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perbandingan antara pencahayaan Eevee dan juga pencahayaan Cycles. Kalau di Eevee, teman-teman bisa lihat, ini cahayanya sedikit glitchy ya, teman-teman. Meskipun rendernya cepat, tapi kualitasnya masih sedikit kalah dibandingkan dengan Cycles yang rendernya lama. Nah, kapan harus memakai Eevee dan kapan harus memakai Cycles render? Saranku sih ya, kalau menurutku ketika kalian pengen render yang cepat dan kebutuhan kalian pengen render animasi yang mendesak banget, ya kalian bisa pilih Eevee. Tapi teman-teman, semisal kalian butuh renderan animasi yang realistis banget deh, dari segi pencahayaan juga bagus banget kualitasnya, ya teman-teman bisa pilih Cycles render. Oke teman-teman, yang terakhir nih, yang akan kita bahas di sesi tutorial basic rendering, yaitu render berdasarkan viewport 3D. Jadi kita bisa render selain dari view kamera. Nah, caranya gimana? Kalian klik view, kemudian kalian klik viewport render image untuk merender gambar. Nah, otomatis nanti hasil renderannya akan seperti ini teman-teman. Akan mengikuti tampilan 3D viewport kalian. Oke teman-teman, khusus untuk render viewport, teman-teman harus sembunyikan dulu objek selain 3D object teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman klik overlay, kemudian pada viewport overlay, teman-teman uncheck semuanya. Teman-teman uncheck semuanya aja. Oke. Nah, setelah itu coba kita viewport render lagi teman-teman. Viewport render image. Oke, teman-teman hasilnya kayak gini.
Cuman ini agak kontras ya tampilannya. Bentar. Mungkin karena pengaruh Eevee render juga sih. Oke, kita pilih viewport render image dan masih silau ya teman-teman. Berarti ini memang pengaruh dari Eevee render sendiri. Coba kita ke Cycles teman-teman untuk merender 3D viewport. Oke, kita lihat dulu seperti apa nantinya viewport render image. Oke, ternyata nggak bisa teman-teman. Nah, jadi sebenarnya viewport render ini cuman bisa bekerja untuk Eevee. Jadi cuman bisa bekerja untuk Eevee, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa merender solid maupun merender material preview dari viewport render ini, teman-teman. Jadi ini berguna banget misalnya teman-teman pengen bikin video thumbnail YouTube juga. Ini berguna banget. Nah, misalnya mau merender animasi, teman-teman ya tinggal klik view, terus pilih viewport render animation. Nanti akan otomatis merender animasi berdasarkan tampilan dari 3D viewport teman-teman. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Dasar-dasar dari lighting dan juga rendering di Blender versi 2.92. Nah, untuk simpan gambarnya seperti tadi teman-teman. Kita klik image terus save ya. Oke, so sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan subscribe kalau kalian suka. Dan see you next time. Bye-bye.